Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di hari Senin ini, tanggal 20 Februari 2023, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya nih anak-anak, Ibu Guru mau ajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan dari satu lagu pujian yang berkata, bersorak-sorak orang-orang benar. Ayo kita nyanyi sama-sama untuk memuji Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar cintanya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar cintanya kepada kita, aku bersuka cita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami dari malam sampai pagi hari ini, di pagi hari yang cuacanya kurang bersahabat dengan kami, tetapi kami tetap semangat untuk mau belajar dari firman Tuhan lewat pelajaran agama di pagi hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dan Roh Kudus dapat menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu dari pelajaran 8 tentang melayani dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati kita sudah belajar dari kisah pertama, yaitu permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kita sudah membahasnya dalam materi minggu lalu. Dan minggu ini kita akan meneruskan materi yang sama, tetapi kita akan melihat bagaimana sih pelayanan atau melayani itu dalam versi para rasul. Kalau yang minggu lalu versi dari Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada Ibu Yakobus dan Yohanes bahwa mau melayani itu bukan meninggikan diri, tapi harus merendahkan diri, merendahkan hati. Nah, minggu ini kita mau belajar dari kitab Kisah Para Rasul, dari salah satu rasul yang terkenal yang bernama Rasul Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Apabila anak-anak sudah mendapatkan pembacaan ini, Ibu Guru baca ya untuk kita Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas
Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan tentang bagaimana Rasul Petrus melayani di Lida, di kota Lida dan juga di kota Yope. Kedua kota ini berdekatan ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan melihat dalam pembahasan materi berikut ini. Menurut bacaan Alkitab hari ini, yaitu di mana Rasul Petrus sedang menempuh perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Ini dia dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Rasul Petrus ini kemudian ia singgah di sebuah kota yang bernama Lida untuk menemui umat Tuhan yang berada di kota tersebut. Nah, dalam perkunjungannya ke kota Lida itu dia menjumpai seorang yang bernama Eneas. Ia telah 8 tahun menderita lumpuh. Dia terbaring saja di tempat tidur karena kondisi tersebut. Petrus ini dia merasa iba atau kasihan melihat kondisi daripada Eneas. Lalu dengan kuat kuasa Roh Kudus, Petrus menyembuhkan Eneas sehingga ia dapat berjalan kembali. Hal yang menarik anak-anak untuk kita pelajari dari bagian ini adalah karakter Rasul Petrus. Di mana karakter Rasul Petrus ini ia penuh dengan kerendahan hati. Ia rendah hati dan menyebutkan bahwa bukan dirinya yang menyembuhkan Eneas, melainkan kuasa Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang bekerja untuk menyembuhkan Eneas. Sehingga ia mengucapkan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Petrus dengan rendah hati tetap menyebut nama Yesus sebagai guru yang memiliki kuasa untuk melakukan berbagai-bagai mujizat, termasuk salah satunya menyembuhkan Eneas dari kelumpuhannya. Kesembuhan yang Eneas alami ini memberikan dampak atau pengaruh yang luar biasa anak-anak bagi semua penduduk di kota Lida. Mereka melihat mujizat itu dan mereka berbalik kepada Tuhan. Artinya mereka yang tadinya tidak percaya, mereka yang tadinya tidak percaya Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan mereka, bahwa mereka bisa melakukan semua sendiri. Akhirnya mereka menjadi percaya ketika melihat mujizat Eneas dapat berjalan itu. Berikut gambarnya, anak-anak bisa melihatnya. Di mana Rasul Petrus menyembuhkan Eneas di kota Lida. Selanjutnya anak-anak, dalam kisah yang kita baca di Kisah Para Rasul ini ada 2 cerita. Cerita Eneas tadi dan cerita di kota tetangga Lida. Ada seorang lagi di kota Yope yang Rasul Petrus pergi ke sana juga. Umat Tuhan di kota Yope ini mereka mengalami kesedihan, di mana seorang saudara mereka yang mereka kasihi di dalam Tuhan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunaninya disebut Dorcas. Tabita atau Dorcas ini dia satu orang saja tetapi dia punya 2 nama. Bisa disebut Tabita, bisa juga disebut Dorcas. Dorcas atau Tabita ini adalah seorang yang punya pengaruh yang luar biasa dalam lingkungan tempat tinggalnya. Karena ia banyak sekali berbuat baik kepada siapa saja yang ia temui dalam kehidupannya.
Ia memberi sedekah dengan cara membuat baju dan pakaian. Jadi talenta daripada Dorcas atau Tabitha ini adalah menjahit ya, sehingga ia membuat baju dan pakaian untuk dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu atau tidak berada dan miskin. Salah satu kelompok yang sangat sedih karena kepergian Dorcas ini, mereka tidak bisa lagi merasakan kebaikan dari Dorcas atau Tabitha ini adalah kelompok para janda. Karena dalam kesusahan para janda, Dorcas atau Tabitha inilah yang sering membantu mereka, sehingga mereka merasa kehilangan dan mereka menangis dan bersedih hati. Tetapi Rasul Petrus datang ke situ, ke kota Yope, lalu dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam rohnya yang kudus, ia dapat melakukan mujizat lagi dengan membangkitkan Tabitha atau Dorcas itu. Dia berkata, Rasul Petrus berkata, Tabitha bangkitlah, dan akhirnya kuasa Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus membangkitkan Tabitha atau Dorcas. Berikut gambarnya anak-anak. Anak-anak sekalian, dari Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang kita sudah belajar minggu lalu, hari Senin lalu, dan Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 di hari ini memperlihatkan arti melayani yang sesungguhnya kepada kita. Melayani dengan sungguh-sungguh yang Rasul Petrus sudah tunjukkan di hari ini kita boleh belajar, yaitu ketekunan, di mana dia melayani dengan tekun kemanapun Tuhan Yesus mengutusnya pergi. Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk pergi. Dia pergi dan mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki kerendahan hati. Dia melayani siapa saja tanpa memandang suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dia juga merendahkan hati karena bukan dia yang melakukan mujizat itu, tetapi Tuhan Yesus. Dan dia punya keberanian untuk berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Kita juga hari ini mau belajar untuk melayani seluruh ciptaan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bagaimana cara kita melayani ciptaan Tuhan, anak-anak? Seperti minggu lalu yang Ibu Guru sudah jelaskan ya, tidak perlu kita jadi pendeta atau guru agama, guru penginjil, dan lain sebagainya, tapi kita bisa melayani dengan hal-hal kecil. Salah satunya kemarin hari Jumat anak-anak sudah melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan. Di situ anak-anak juga sudah melayani ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita melayani karena rasa syukur kita akan atas keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan kita meneladani Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang menunjukkan bagaimana menjadi pelayan yang baik bagi sesama kita. Demikian pembelajaran kita di hari ini anak-anak. Siapa yang bersedia mau melayani Tuhan Yesus selalu selama ia masih hidup di dunia? Ibu Guru mau loh. Ibu Guru harap anak-anak juga mau ya untuk melayani seperti Tuhan Yesus, melayani sesama kita, melayani hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam ciptaan ini. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan di hari Senin lagi. Lalu ada tugas yang akan Ibu Guru berikan untuk anak-anak kerjakan dan nanti akan dikumpulkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran di hari ini. Kami mau belajar daripada seorang Rasul Petrus yang setia melayani kemanapun Tuhan utus kami untuk melayani, dan kepada siapa saja kami mau bersedia melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.